Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita sudah berada di hari ke-6 bulan Ramadan tahun ini. Artinya sisa waktu kita di bulan Ramadan ini hanya tinggal 25 hari dengan hari ini. Maka mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sisa Ramadan yang 25 hari ini dapat kita jalani lebih baik daripada 5 hari yang telah berlalu. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan kita di akhir Ramadan nanti sebagai manusia yang fitri, yaitu manusia yang betul-betul kembali ke fitrahnya, hanya taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada sedikit pun ketaatan kepada hawa nafsu, apalagi kepada iblis dan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini ulun ingin menyampaikan cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa orang mukmin yang dicatat dan disebut Allah sebagai mukmin di dunia ini, ketika dia sedang berada di akhir hidupnya, menjelang dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering kita sebut dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut itu artinya bukan mendekati maut, tetapi orang yang sedang merasakan kesakitan luar biasa ketika rohnya akan dicabut. Karena arti sakarat atau bahasa Indonesia sekarat itu adalah merasakan kesakitan. Maut, mati. Jadi merasakan kesakitan ketika menjelang kematiannya. Orang mukmin ini tidak disebut sakaratul maut, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita ketika orang itu menjelang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum malaikat pencabut roh datang, terlebih dahulu dia didatangi oleh malaikat yang jumlahnya sangat banyak sekali. Malaikat-malaikat ini duduk mengelilingi orang yang akan meninggal dunia tersebut. Rasul menggambarkan banyaknya malaikat itu yang duduk tadi sejauh mata memandang. Arti bahasa sejauh mata memandang, jumlahnya sangat luar biasa. Ini untuk orang yang dicatat Allah sebagai mukmin. Dan malaikat ini datang duduk di sekitar orang mukmin itu
dengan membawa satu kain kapan dari surga. Kita bisa membayangkan kain kapannya saja sudah disiapkan Allah dari surga, walaupun tidak terlihat oleh kita. Selain kain kapan, malaikat yang banyak ini juga membawa minyak wangi dari surga. Jadi ada dua yang mereka bawa, satu kain kapan dari surga dan ditambah minyak wangi. Rasul ingin menggambarkan dengan cerita ini bahwa ketika manusia di muka bumi, kalau yang ulun sering lihat itu orang Pakistan dan orang India, ketika berhaji mereka sering membeli kain putih. Orang kita menyebut kain kaci bahari itu. Dan membelinya bukan 2-3 meter, tapi satu gulung, satu kayu. Lalu kain itu mereka buka dan mereka bawa ke keran air Zam-Zam yang ada di bawah masjid di Mekah itu. Di sana mereka basahi, lalu dibawa naik. Sesampainya di halaman masjid, mereka membentang kain itu untuk dikeringkan. Kata mereka, kain itu nanti mereka gunakan sebagai kain kapan. Kenapa jadi begitu? Karena mereka ingin ketika meninggal dunia, kain kapannya adalah kain kapan yang mereka anggap baik, lalu dibasahi dengan air Zam-Zam. Kalau manusia berusaha seperti itu, orang mukmin yang diceritakan Rasul tadi tidak perlu melakukan hal seperti itu, karena dia sudah mendapat kain kapan dari surga ditambah minyak wangi. Setelah malaikat ini duduk, baru datang malaikat pencabut roh yang kita sebut malaikat maut. Begitu datang dan duduk di dekat kepala orang mukmin itu, lalu malaikat pencabut roh ini berkata, "Wahai roh yang baik, keluarlah kamu." Jadi bukan dicabut, tetapi disuruh keluar. Karena itu yang disebut merasakan sakaratul maut itu karena rohnya dicabut, dan dicabut itu sangat sakit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan roh orang mukmin ini cukup dikatakan oleh malaikat pencabut roh, "Keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan ridha Allah." Jadi malaikat maut ini langsung mengatakan, "Keluarlah kamu," kepada roh orang beriman tadi, "menuju ampunan Allah dan ridha Allah." Artinya roh ini sudah disiapkan oleh Allah ampunan dan ridha. Ridha itu sayang Allah, kecintaan Allah. Seperti seorang ayah atau ibu sayang kepada anaknya, maka seperti itulah yang namanya ridha. Rasul menggambarkan roh itu keluar dengan beliau mengucapkan, keluarnya roh itu bagaikan orang yang sedang kehausan lalu minum air. Karena hausnya dia agak tergesa-gesa minum, sehingga ada air yang keluar dari dalam mulutnya. Artinya begitu mudahnya roh tadi keluar, seperti orang yang minum lalu air menetes dari mulutnya karena dia minum itu tadi. Jadi tidak perlu dikeluarkan dan tidak sulit keluarnya. Setelah keluar, lalu
malaikat pencabut nyawa tadi mengambil roh itu dan diletakkan di tangan oleh malaikat tadi. Begitu ada di tangan malaikat, maka malaikat pencabut nyawa tadi, maka malaikat yang datang lebih dahulu yang jumlahnya sangat banyak tadi langsung mengambil roh orang tersebut dari tangan malaikat maut untuk dikafani dengan kain kafan yang mereka bawa dari surga. Kemudian diberi minyak wangi yang juga mereka bawa dari surga. Sesudah itu selesai, lalu roh ini dibawa naik ke langit. Dan sepanjang perjalanan sampai langit pertama, banyak sekali, kata Rasul, malaikat-malaikat yang bertanya, siapa orang ini? Karena bau harumnya menyebar sangat jauh. Para malaikat yang membawa roh tadi berkata, ini adalah roh si Anu bin si Anu. Penyebutan bin dalam kebiasaan orang Arab itu dilekatkan kepada ayahnya yang sah menurut Islam. Kalau ayahnya bukan ayah yang sah menurut Islam, mungkin karena perkawinannya tidak sah, atau orang ini sudah ada di rahim ibunya sebelum kedua orang tuanya kawin, maka malaikat terhadap yang perkawinan tidak sah atau sudah hamil duluan itu tidak akan mau menyebut si Anu bin si Anu, karena tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesampainya di langit pertama, lalu dibukakan pintu, kemudian dibawa masuk, Rasul menyebutkan bau harum roh itu tadi langsung memenuhi seluruh langit pertama. Begitu juga ketika dibawa naik ke langit kedua sampai ke langit yang ketujuh. Begitu sampai di langit yang ketujuh, lalu Allah berkata kepada para malaikat yang membawa roh itu tadi, yang dikatakan Allah kepada para malaikat tadi adalah, tulislah nama orang ini di Illiyun. Illiyun itu suatu tempat di akhirat nanti yang hanya ditempati oleh para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang yang saleh menurut Allah, dan orang-orang yang siddiqun. Yang siddiqun itu yang tidak pernah sekalipun berdusta, berbohong di dunia ini. Dan orang-orang yang ketika mendapatkan atau mendengar syariat Islam dari Allah dan Rasulnya, dia langsung membenarkan kebenaran syariat itu. Tidak pernah bertanya kenapa dan sebagainya. Dia langsung membenarkan. Nah, itulah orang-orang siddiqun. Sesudah disebut Allah seperti itu, lalu roh ini diperintahkan oleh Allah untuk dikembalikan ke bumi. Baru dia masuk ke alam kuburnya. Setelah sampai di alam kubur, lalu datang dua orang malaikat yang akan menanya roh ini. Jadi malaikatnya itu dua. Lalu oleh malaikat yang dua ini, roh tadi didudukkan. Ini Rasul menceritakan bagaimana yang akan kita alami nanti di dalam kubur.
didudukkan, baru ditanya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini ada 4 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat yang 2 itu. Pertanyaan pertama adalah man rabbuka. Maka roh yang beriman tadi akan menjawab Allahu Rabbi, Allah Rabbku. Lalu ditanya lagi kepada orang itu tadi, apa agama kamu? Wa ma dinuka? Roh tadi menjawab, dini agamaku adalah Islam. Pertanyaan ketiga yang diajukan oleh malaikat tadi, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki yang diutus kepadamu? Maksudnya laki-laki itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan menjawab, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan terakhir adalah, apa ilmu kamu? Jadi pertanyaan yang terakhir, apa ilmu kamu? Roh tadi akan menjawab, aku telah membaca Al-Quran, lalu aku percaya dengan isi Al-Quran itu, dan aku lakukan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ini jawaban pertanyaan yang keempat. Aku telah membaca Al-Quran dan aku telah percaya dengan isi Al-Quran itu, lalu aku laksanakan isi Al-Quran itu sebagai tanda aku membenarkan isi Al-Quran tersebut. Setelah keempat pertanyaan ini dijawab seperti jawaban itu tadi, dan Rasul ingin menyampaikan kepada kita, jawabannya cuma itu, tidak ada jawaban lain. Jawabannya hanya itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat yang 2 tadi. Allah menyebut, sudah benar hambaku ini, maka berilah dia di kuburnya itu kasur dari surga. Jadi Rasul ingin membayangkan orang mukmin ini nyaman sekali di surga, di alam kuburnya. Dan berilah dia pakaian dari surga. Jadi dapat kasur dan pakaian dari surga. Lalu Allah berfirman lagi, dan bukakanlah untuknya pintu surga. Maka setelah Allah berfirman, bukakanlah pintu untuknya, pintu surga untuknya, Rasul menyebutkan dia di dalam kuburnya langsung bisa mencium dan merasakan harum dan nyamannya bau surga itu. Kalau kita mungkin menggambarkan begini, kalau kita duduk di ruang tengah, siang hari panas, lalu yang ada AC hanya dalam kamar, kemudian AC dalam kamar ini dihidupkan, kemudian pintu kamar dibuka, maka yang duduk di ruang tengah ini bisa merasakan dinginnya AC dari kamar itu. Jadi seperti itu Rasul ingin membayangkan bahwa orang yang meninggalnya seperti itu tadi, dia sudah bisa merasakan kenyamanan surga di dalam kuburnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah orang tadi berada di dalam kubur dengan kenyamanan seperti itu, lalu kata Rasul, datanglah kepada orang ini di dalam kuburnya seorang laki-laki yang wajahnya itu sejuk dilihat, nyaman dilihat, kemudian pakaiannya juga bagus sekali,
dengan bau harum yang enak. Maka laki-laki tadi berkata kepada roh yang di dalam kubur tadi, bergembiralah kamu, inilah hari yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Artinya hari yang penuh dengan kenyamanan. Lalu orang mukmin tadi berkata, siapa kamu? Karena wajah kamu, kata orang mukmin tadi, sungguh mendatangkan rasa nyaman dilihat. Maka laki-laki yang datang tadi berkata, aku adalah amal saleh kamu. Jadi Rasul menggambarkan amal saleh kita di dunia ini akan mendatangi, mengawani kita nanti di kubur. Artinya hendaknya kita selama di dunia ini berusaha agar semua ibadah kita dicatat Allah sebagai amal saleh. Kalau ingin seperti itu, doa orang-orang dahulu adalah, ya Allah, terimalah amal hamba dan catatlah sebagai amal saleh hamba. Jadi diterima dulu, baru minta dicatat sebagai amal saleh. Setiap kita melakukan satu ibadah, maka sangat bagus di akhir ibadah itu kita berdoa, ya Allah, terimalah ibadah hamba ini dan catatlah sebagai amal saleh kita semua. Habis berbuka puasa selesai, maka hendaknya tidak lupa berdoa seperti itu. Habis salat fardu, habis salat tarawih dan lain-lain, habis membaca Al-Quran dan sebagainya, maka hendaklah dia berdoa seperti itu, ya Allah, terimalah ibadah hamba ini dan catatlah sebagai amal saleh hamba. Nah, di akhir cerita Rasul menyampaikan bahwa setelah amal salehnya datang mengawani di alam kuburnya, orang mukmin ini lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah hari kiamat, karena aku sudah sangat ingin berkumpul kembali dengan keluargaku. Artinya orang mukmin itu ketika di alam kubur, dia diberi kesempatan berdoa untuk keluarganya dengan doa, ya Allah, kumpulkan kembali hamba dengan keluarga hamba di hari kiamat nanti. Artinya adalah dia ingin keluarganya yang di dunia meninggalnya seperti dia, di alam kuburnya seperti dia, dan di akhirat bisa berkumpul dengan dia di surga. Karena itu ada sebuah petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, suami istri yang masih ingin kembali berkumpul di akhirat nanti, maka hendaknya ketika salah satu dari suami istri ini meninggal dunia terlebih dahulu, yang masih hidup sebelum pasangannya itu dikuburkan, hendaknya mengucapkan, ya Allah, hamba ridha dengan pasangan hamba ini. Ya Allah, hamba ridha dengan pasangan hamba ini. Dengan ucapan seperti itu, Rasul mengatakan nanti pasangannya yang meninggal dunia itu akan masuk surga dengan dia. Itu petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini cerita Rasul tentang orang mukmin yang akan meninggal dunia. Tentunya kita berharap kita juga bisa seperti itu, meninggal dunia dengan sangat nyaman, disambut para malaikat, diberi kain kafan dari surga, berikut minyak wangi dari surga, bisa menjawab
semua pertanyaan malaikat, sehingga dengan bisa menjawab itu maka kita sudah disediakan tempat di surga oleh Allah, yang kita sudah bisa merasakan nyamannya hawa surga itu. Sebaliknya menurut Imam Al-Bukhari, Rasul juga bercerita kalau tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, maka kepada roh ini akan dibukakan pintu neraka dan dia bisa merasakan panasnya dan sakitnya hawa neraka tersebut di dalam kuburnya. Maka kita perlu setidak-tidaknya 25 hari Ramadan yang tersisa ini untuk kita gunakan membiasakan diri kita melakukan hal-hal yang baik menurut Allah. Antara lain, ketika di bulan Ramadan banyak sekali orang terdorong untuk banyak membaca Al-Quran, maka menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran agar bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, apa ilmu kamu, adalah kalau dia membaca ayat Al-Quran sambil memahami isi ayat tersebut. Caranya adalah dengan membaca terjemahan ayat tersebut. Artinya yang bagus itu kita membiasakan diri membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Kalau susah membeli Quran yang ada terjemahannya, insya Allah di HP sangat mudah untuk mendapatkan Al-Quran yang ada terjemahannya itu. Baca satu ayat, lihat terjemahannya. Insya Allah dengan seperti itu orang akan bisa memahami apa isi ayat Al-Quran tersebut, lalu dapat diamalkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah nanti yang akan bisa membuat orang dapat menjawab pertanyaan malaikat, sehingga surga menanti kedatangannya meskipun kiamat belum terjadi. Mudah-mudahan kita semua dapat seperti orang mukmin yang diceritakan Rasul ini, dengan salah satunya tadi membiasakan diri membaca Al-Quran yang ada terjemahannya. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.